Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, kembali lagi di channel saya Sinau bareng Abah Thoyib. Yang mana artinya di video ini kita akan sharing kembali, belajar bersama, sinau bareng, nguri-nguri bareng perihal perwetonan. Seperti sebelumnya saya membahas perihal weton-weton, yang mana di sini kita hanya sharing. Jika ada salah, konco-konco bisa membenarkan. Jika ada kurang, konco-konco bisa menambahkan. Dan mungkin kalau mau koreksi, saling koreksi, monggo. Saling beradu pendapat, monggo. Silakan tulis di kolom komentar. Asal masih jalur dan tidak menghina satu sama lain. Hargai teman yang lainnya. Baik konco-konco, di video ini Mbak Dona akan bahas perihal Rabu Pahing. Tapi sebelum lanjut ke videonya, langkah baik kalau kita kenalan dulu. Saya Mbak Dona dari Telatah Jawa Timur, tepatnya Tulungagung. Kalau konco-konco dari mana asalnya, monggo silakan tulis di kolom komentar. Karena tak kenal maka tak sayang, agar saling kenal, monggo kita kenalan. Baik. Oke, di sini Mbak Dona akan membahas perihal Rabu Pahing. Saya minum dulu nggih. Di sini hawanya atau suasananya enak, syahdu sekali guys, konco-konco. Karena di bawah pohon yang rindang, kali yang besar, sungai yang besar, dan sejuk sekali. Baik, Rabu Pahing, Rabu 7, Pahing 9, jumlah neptunya 16. Dan ini dianggap merupakan suatu anugerah jika punya anak dengan neptu weton 16, dikarenakan orang Jawa menganggap semakin tinggi weton semakin banyak rezeki yang akan didapat dan semakin berkah untuk kedua orang tua. Maka dari itu biasanya kalau orang tua sudah punya anak pertama wetonnya dikit, berharap untuk weton anak keduanya lebih tinggi. Kalau sudah punya anak pertama wetonnya tinggi, berharap kalau punya anak kedua wetonnya setidaknya sama atau lebih tinggi sedikit. Seperti itu ya konco-konco. Baik, tapi weton sedikit maupun neptu weton banyak itu tidak berpengaruh, karena semua weton itu sama-sama bagus. Mereka juga memiliki kelemahan, kekurangan, dan kelebihan. Seperti itu. Baik, di sini Mbak Dona akan bahas sekelenik dulu hal umum yang diketahui orang-orang tentang perihal Rabu Pahing itu seperti apa. Oke. Baik, Rabu Pahing. Nah, bentar. Gelasnya jatuh. Oke, Rabu Pahing berdasarkan Kamus Kitab Primbon Jawa Kuno, weton Rabu Pahing itu memiliki watak seperti lakuning banyu, yang artinya dia tuh teduh, menenangkan, dan mili. Orangnya tuh mili terus, adem ayem mili aja. Dan air ini, bersifat air ini biasanya orangnya tuh wataknya tuh biasanya tuh tidak mudah marah, namun dia itu tidak gampang bad mood gitu loh, katanya seperti itu ya. Dan intinya orang yang memiliki watak Rabu Pahing atau seperti lakuning banyu ini, dia itu tidak mudah marah, orangnya suka periang, gembira, dan melakukan hal apapun itu ringan tangan atau ringan bahu. Intinya itu tidak mudah ngeresulo, tidak mudah sambat, dan tidak mudah. Nah, seperti itu, biasanya seperti itu. Nah, selain itu, watak baik yang dimiliki Rabu Pahing itu juga banyak. Dia itu suka menolong, penuh dengan keikhlasan tanpa pamrih. Dia juga tidak suka menyimpan dendam. Dia orangnya juga mudah diatur, selalu menerima saran dari orang lain, berpenampilan sederhana dan menarik. Jadi dia memakai benda murah aja tuh biasanya terlihat seperti mahal. Intinya apa yang dipakai oleh Rabu Pahing ini, semua yang dipakai itu terlihat glamor, bagus, dan elegan. Biasanya seperti itu ya. Terus dia dalam melakukan sesuatu, Rabu Pahing itu dikenal memiliki karakter watak yang disiplin, tepat janji, pandai menjaga rahasia, dan berkatanya sangat dipercaya. Orangnya tuh lebih amanah gitu. Dalam kehidupan sehari-hari juga biasanya Rabu Pahing ini tidak suka bergantung pada orang lain, jarang minta tolong. Kalau dia bisa sendiri melakukan hal sendiri, dia akan melakukan hal sendiri. Dan pendiriannya itu berpendirian teguh, tidak mudah mencela-mencela seperti daun di atas seperti air di atas daun talas. Nah,
Untuk hal buruknya atau minusnya dari Rabu Pahing, dia itu orangnya tuh agak boros, tidak bisa mengatur keuangan dan pelupa. Intinya tuh kalau ada apa tuh gampang lupa. Intinya tuh kayak bah seperti itu. Dan dia itu sedikit suka membantah, suka dipuji karena dia orang yang baik, orang yang disukai banyak orang. Jadi dia itu kulino seperti itu. Akhirnya dia tuh merasa menjadi orang yang lebih suka dipuji daripada tidak dipuji, karena memang dia memiliki karisma yang bagus. Jadi kalau nggak dipuji itu kayak kurang gimana gitu. Dan satu lagi, Rabu Pahing itu orangnya sedikit cengeng. Itu kilasan-kilasan yang umum diketahui seseorang. Dan di sini Mbak Dona akan membahas atau menghitung berdasarkan hitungan Jawa itu seperti apa. Baik ya. Untuk wataknya Neptu Rabu Pahing itu kan 16. Nah, 16 itu dibagi 5 itu kan 3 sisa 1. Nah, wataknya itu ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo dan Mino. Nah, wataknya sisa 1 itu jatuh pada Singa. Tepat sekali ya, bahwa Rabu Pahing itu sifatnya seperti raja. Raja itu umumnya adalah orang yang dipilih ya, orang-orang pilihan. Dan raja itu 1000 siji, di antara orang 1000 hanya satu yang bisa menjadi raja. Tidak ada raja itu 2, hanya mungkin wakilnya saja. Ketika raja sedang sibuk, sakit dan sebagainya, wakil bisa menggantikan seorang raja. Tapi tetap yang namanya raja, ratu itu hanya 1. Jadi sifat dari Rabu Pahing itu adalah raja. Baik, selanjutnya kita akan mengungkap rezeki untuk Rabu Pahing itu apa, Mbak Dona? Nah, rezeki itu ada 5 konco-konco ya. Ada apa ya ini? Guru, sandang, pangan, papan dan gawean. Di sini saya nggak menggunakan loro atau pati karena sakit ya. Karena kalau denger tuh kayak kurang sedap, dengar tuh kayak kurang enak gitu loh. Kok ada loro dan patinya tuh kayak kurang gimana gitu. Jadi di sini Abah Thayyib biasanya menggunakan gawean yang mana harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang diinginkan. Jadi usahanya harus sedikit lebih berusaha atau lebih kenceng lagi. Nah, 16 dibagi 5 itu sisa 1. Jadi ada di guru. Nah, untuk Rabu Pahing ini rezekinya ada di guru. Bukan berarti dia itu menjadi seorang guru ya, tapi guru ini adalah orang satu yang didatangi banyak orang, mempunyai banyak murid. Mungkin dia seorang influencer, mungkin dia seorang sales atau seorang tukang itu loh, interview ya, guru seminar memasarkan produk-produk, atau mungkin dia seorang pebisnis yang mungkin bisnis saham, satu orang yang memasarkan saham-sahamnya seperti itu. Jadi yang maksud guru itu bukan hanya mengajar saja. Nah, sekarang kita akan melihat dari elemennya. Elemen itu ada 3. Ada darat, air, dan udara. Nah, Rabu Pahing ini ada di elemen apa? Kita akan menghitungnya ya. 16 dibagi 3 itu dapat 5 sisa 1. Berarti elemennya itu jatuh pada darat. Berarti untuk Rabu Pahing cocok menggunakan usahanya atau kehidupannya kebanyakan harus di darat. Menggunakan mungkin tanah, mungkin pokoknya sesuatu yang menggunakan kedudukan di darat seperti itu. Dan yang terakhir kita akan menghitung pangupo jiwo atau perjalanan kehidupan, atau yang disebut dengan naungan yang sudah melekat sejak si jabang bayi ini dilahirkan. Sudah ada pangupo jiwonya dan sudah bisa terbaca dan terprediksi ya. Pangupo jiwo itu ada 7 versi Abah Thayyib. Ada Segoro Wiseso, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Penetak, dan Lebu Katiup Angin. Nah, 16 dibagi 7 itu dapatnya 2 dan sisa 2. Sisa 2 yaitu ada Segoro Wiseso dan Sumur Sinobo. Nah, seperti yang saya katakan, rezekinya ada di guru. Intinya satu orang yang didatangi banyak orang. Nah, dan naungannya sendiri jatuh pada
Sumur Sinobo, yang artinya sumber sing disobo, sumber sesoboan, satu sumber yang diparani atau didatangi banyak orang, yang artinya ini bagus sekali karena sumur Sinobo ini tuh sumber kedatangan ya. Di mana ada sebuah sumur, di situ ribuan orang akan datang untuk mengambil airnya. Yang dimaksud akan mengambil ilmunya, akan mengambil apa-apa yang dimiliki oleh sumur Sinobo ini. Contohnya kalau kalian berdagang, mungkin akan banyak yang datang dan mengambil mengambil barang-barang Anda, seperti contohnya membeli atau mungkin Anda seorang sales akan membeli produk-produk Anda, seperti itu. Jadi sangat cocok sekali antara rezekinya seorang guru dan pangupa jiwanya, yaitu sumur Sinobo. Ini sangat bagus sekali. Jarang-jarang weton ini memiliki naungan sumur Sinobo, dan Segoro Wiseso itu sangat jarang sekali. Seperti itu ya konco-konco, pembahasan Rabu Pahing versi saya, yaitu Rabu Pahing itu orangnya mudah, saya ulangi ya, orangnya itu dingin, lembut, tidak mudah marah, orang yang bijak, tidak suka menggantungkan pada orang lain, apa-apa suka dilakukan sendiri, tidak suka pamrih, suka membantu, ringan bahu, suka menolong, dan tapi agak sedikit ceroboh. Dia itu kalau masalah uang suka habis dan pelupa serta cengeng ya, seperti itu kupasan dari Rabu Pahing. Dan orangnya untuk watak seperti singa, dan untuk elemennya adalah darat, untuk rezekinya seorang guru, dan naungannya adalah Segoro Wiseso. Dan cukup sekian ya konco-konco, semoga konco-konco paham dan jadikan ini ilmu tambahan agar budaya kita itu tetap terus mengalir, tidak tertimbun oleh budaya-budaya lainnya, contohnya budaya luar, seperti itu ya. Kalau budaya Indonesia, budaya kita sendiri, kita lestarikan ya. Di sini saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dimurahkan kesehatannya, berkah barokah yang dijalankannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Baik konco, cukup sekian apa yang saya bicarakan, dan ingat ini tidak 100% benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, satu lagi yang saya mau katakan, kalau ada yang tanya, Mbak aku Rabu Pahing tapi kok aku nggak mau kok mboten ngonten nggih, coba ditangkletke sama bapak ibunya. Kenapa kok nggak sama? Mungkin dulunya lahirnya Anda itu lebih dari jam 3 sore ya, karena di budaya Jawa sendiri kalau lahirnya sudah mancing asar atau di atas jam 3 sore itu sudah dianggap hari berganti atau sudah masuk ke hari selanjutnya. Coba ditanyakan dulu sama bapak ibunya, sudah jam 4 itu udah mancing atau udah masuk di hari selanjutnya. Baik konco-konco, cukup sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.